Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau menuju tempat saudara kita yang sakit, yang selalu sakit-sakitan. Jalannya naik. Assalamualaikum. Ki Amit. Monggo mriki Bapak. Monggo mriki. Nggih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. J. Niki Nggih. dengan Bapak siapa ini? Pak Elis. Pak Elis. Nggih. Niki Pak Elis niki di rumahnya sering sakit. Sering sakit. Nggih. Sakit napa Pak Elis? Nggih. Tupo nggih, awak niku boten enak kadang nggih. Weteng kadang nggih. Lemes. Ngoten. Sudah periksa ke dokter? Sampun. Apa kata dokternya? Ndak ada kendala. Nggak ada kendala, Enggak. sama sekali nggak ada penyakitnya diperiksa ke Enggak. dokter. Nggih. Hmm. Bingung iki teng mriku. Oh, jadi bingung ketika periksa ke dokter, kata Nggak dokter nggak ada. ada penyakitnya, Heeh. tapi nyatanya Bapak sering merasakan sakit. Iya, 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 Nggak iya. ada penyakitnya dokter. Mm-mm. Apa yang dicari itu nggak ada. Hmm. Jadi kalau kata dokter Bapak ini nggak ada penyakitnya, Nggak. tapi nyatanya Di Bapak rumah ini sakit-sakitan. sering sakit-sakitan. Berapa keluarga sampean di rumah? 4. 4 keluarga. Nggih. Panjenengan, istri beserta anak begitu. Ya. Ibu mungkin bisa sini, enggak apa-apa? Iya, kasihan ya, bapaknya sakit. Nggih. Assalamualaikum Ibu. Nggih, kalau Ibu sinten iki? Ibu Katemi. Tapi bukan yang di Susana itu, bukan ya? Oh, iya. Namanya Ibu Katemi. Ini Ibu ini istrinya Bapak ini? Bapak ini sering sakit. Sebenarnya nggak sakit dulunya Pak. Dulunya nggak sakit. Hilang. Darahnya itu hilang. Darahnya 15 hilang. kantong hilang semua. 15 kantong hilang. Hilang. Darahnya itu hilang. Di jok itu hilang, tapi lah darahnya hilang kalau orang lemes, pusing. Tapi ini nggak biasa. Cuma Tapi ini mukanya biasa. pucat, kulitnya bengkak gitu aja. Sudah ke Dikasih dokter 15 kantong hilang. hilang. Darahnya hilang-hilang Ya, terus. jangka berapa diuji Hilang semua. Dokter bingung gitu, nggak bisa. Dokternya Bingung. dikit-dikit Dokter Blitar hilang. itu bingung. Sudah ke Blitar, dokter Blitar bingung. Dokter Binang sini sudah nggak sanggup ngobati. Ini orang ngerti yang ngobati gitu. Badan nggak ada. Nggak Keluar nggak sakit apa-apa. betul. Rongsen. Dulunya nggak sakit. Nah, sekarang itu lemes. Kalau lemesnya hilang, gleyur Pak. Gleyur. Lemes. Nggak pusing, nggak pusing. Iya, ini di rumah siapa ini? Bapak siapa Pak namanya? Elis, Bapak Elis. Bapak Elis, ibunya Ibu Katemi. Iya. Di desa mana ini, Bu? Kambing Maron, Kamping Paron, Kecamatan Binang, Binangun, Kabupaten Blitar. Blitar, itu ya. Nggih. Iya. Memang ya aneh tapi nyata ya, tapi ya inilah yang terjadi nyatanya begitu. Kenyataannya seperti ini. Mungkin untuk semua saudaraku yang penasaran bisa langsung datang ke sini lah, gitu, ke tempatnya Ibu Katemi, Bapak Elis di Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. RT berapa ini, Bu? RT 1 RW 1 Kambing Maron. RT 1 RW 1 gitu nggih. Nggih. Jadi menurut apa yang beliau sampaikan ini ada suatu hal yang aneh. Kenapa? Karena darahnya selalu habis. Habis. Tapi Kalau- dokternya kalau sampai habis, kalau bingung. Orang normal gini pusing terus lemes.
Kalau ini enggak biasa Pak, yang kulitnya kuning pucat terus karo bengkak gitu aja, muka sama kaki yang bengkak. Iya. Nggih, nggih. Ya kita minta petunjuk kepada Allah supaya apa sih yang menyebabkan sakit beliau ini, apakah penyakitnya Tiga ini kali rumah sakit sudah sampai 3 kali, dokter sampai bingung. bingung, dokter Blitar bingung, sudah ke Blitar, ke Melingi, ke Ngembul, Mm-mm. bingung. Dokter Binangun ini katanya ini enggak ada penyakitnya, Nggak ada penyakitnya di kata Roksen, dokter. di Roksen dalam-dalam Di enggak Roksan ada. juga nggak ada Nggak penyakitnya. Tapi nyatanya ya sakit sampai pucat seperti ini dan lama ya kan? Sudah Iya. 9 bulan. Iya. Iya, jadi ada keanehan-keanehan dan ini memang dibilang nggak nyata tapi ya nyata ya. Sering Sekarang ada. lemes, terus nggak lemes, lemesnya hilang, leyor. Nah gitu telinganya itu nggak denger gerubuk-gerubuk gitu. Kalau digini kan padang, denger apa-apa itu denger. Masa setiap hari kan gininya terus, ya capek. Telinganya itu aneh gitu ya. Gerubuk-gerubuk, tapi lah digini, nah itu padang Pak. Ini enak. Enak jelas, dipegang gini. Nah, dipegang gerubuk-gerubuk loh. Iya. Iya. Ya, perutnya kalau sore itu biasanya mesesek mual. Cuma sore aja. Banyak gangguan. Gangguan gitu lah sore. Gangguan apa tuh, Pak? Mual, Ya mesesek, itu. Badan lemas, kadang lior. lemas, Kalau lemesnya Kalau hilang, lemas, liornya hilang, lemes. nanti kuping itu Telinga itu gerubuk-gerubuk. gerubuk-gerubuk. Tapi dipegang gini, gerubuknya hilang. Perutnya mual-mual. Kalau sore, Enggak sore. pagi siang enggak. Pagi siang. Sakitnya ini sudah berapa lama? Apa? Sakitnya sudah berapa lama? Mulai itu ya ada kendala-kendala. Itu mulai bulan tahun yang lalu, Sudah ada 1 tahun. 1 tahun hampir aku. Biasanya enggak ada. Malah ada itu. Iya. Iya. Sudah cukup penjelasannya nggih. Iya. Jadi yang beliau sampaikan tadi bahwa di dalam rumah ini sering kejadian hal-hal yang aneh, termasuk dalam diri beliau ini dokter sampai bingung. Dokter bingung apalagi saya. Jadi ini memang sesuatu hal yang di luar dari kenalaran. Ya, memang mungkin orang-orang sangat-sangat tidak percaya kalau tidak bertemu langsung kan begitu. Bahkan saya sendiri pun juga yang tidak tahu apa-apa ini, yang bukan siapa-siapa ini, ya kita minta tolong kepada yang Maha Tahu, yang Maha Bisa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. HB yang diambil. Darahnya terus yang hilang itu ya. HB. HB, Merah darah merahnya. yang diambil. Iya. Jadi Sebenarnya bulan 2 itu saya sakit perutnya itu sakit banget, sakit Iya. panas, terus pokoknya perih panas gitu, kayak lapar terus, makan satu rantang itu masih lapar terus, Habis lapar terus, Kurang. sakit lapar. Terus mohon maaf ini golongan darahnya apa yang biasa? Ini B. iya. Ya, saudara-saudaraku, ibu-ibu, Bapak semuanya, kami ini datang 1 2 3 4 5 orang ini ada di belakang saya, dan ini nanti langsung kita minta petunjuk kepada Allah, dan boleh semuanya di belakang saya, panjenengan boleh mengawasi saya supaya tidak menjadi fitnah. Nah, nanti kamera juga tertuju kepada saya. Kita cari di sekitar rumah ini apakah kita minta petunjuk kepada Allah, apakah ini benar-benar penyakit murni medis atau ada gangguan non medisnya begitu. Tetapi insya Allah yang saya rasakan di dalam rumah ini ada gangguan yang diakibatkan oleh sihir, ada buhul-buhulnya, ada towernya, ada penyebabnya, atau dibilang ada kotorannya, sehingga kotoran inilah yang mendatangkan berbagai macam penyakit, lalat-lalat yang membawa penyakit. Nah, oleh sebab itu nanti kita hilangkan dulu kotorannya, setelah itu kita usir lalatnya atau jinnya, setelah itu kita bagari, insya Allah. Okay? Jadi sekarang Bapak Lurah, saya mau meminta petunjuk kepada Allah.
ikut saya. Ini tangan saya, perasaan saya ingin menuju ke sana. Enggak ikut. Enggak kuatkan ikut saya. Perasaan saya menuju ke tempat ini. Mbak sini. Ibu coba gali sini. Digali di sini. Pakai tangan aja, langsung aja Pakai tangan aja. Langsung aja tangan. Iya. Terus nah. Pelan-pelan. Nah, terus. Ini namanya buhul ini, Bu. Ini namanya buhul. Buhul itu ikatan. Nah, diikat dengan benang ini. Kenapa ini? Buhul, Itu apa Pak? buhul. Pukul itu santet. Buhul itu ikatan. Jangan pindah-pindah kameramen, fokus. Fokus. Ini katanya ini. Ini. Di dalam ikatan ada mori. Morinya dibuka, dalamnya ada tulang, terus paku. Itu apa Pak? Santet atau apa? Ini namanya sihir. Sihir. Ya, tadi di sini setelah digali ternyata ada buntelan, ada buhulnya setelah dibuka di dalamnya ada mori dan di dalam mori ada tulang. Ini seperti itunya tulang bukang. Nah, selain tulang bukang di sini juga ada paku. Itu, paku. Salah satu tanda bahwa paku ini adalah paku sihir itu pakunya bengkok. Jadi kalau ada paku yang ditemukan sihir tapi tidak bengkok, itu menandakan bukan sihir. Yang kedua, tulang ini memang sebagai sarana untuk memanggil jin-jin begitu. Karena apa? Karena makanannya jin itu adalah gondo begitu. Nah, satunya tulang ini sebagai kotorannya yang mengundang banyak lalat atau mengundang banyak penyakit atau mengundang banyak jin, sehingga pemilik rumahnya menjadi gampang sakit begitu. Penyebabnya itu. Maka kita temukan dulu, kita hilangkan dulu kotorannya, setelah itu kita usir lalatnya, setelah itu nanti kita bakari begitu. Ini. Ini adalah ikatannya, ini adalah buhulnya. Makanya berapa kali pun di ruqyah, kalau kotorannya masih ada di sini ya sakit-sakitan terus begitu. Karena apa? Karena yang menjadi penyebabnya adalah kotorannya itu begitu. Itu karena jin gitu. Iya, nanti saya jelaskan. Kirim apa ditaruh orang mana? Iya, nanti saya jelaskan biar panjenengan nggak bingung. Yang jelas, yang penting kita obati. Siapa yang tidak usah terlalu banyak mikir, nanti bukannya sembuh malah nambah satu lagi penyakit mikir. Nanti malah jadi beban lagi panjenengan. Yang penting kita obati, nggih. Iya. Yang penting kita obati. Yang jelas ini ada buhulnya. Buhul ini adalah ikatan. Bisa dikatakan adalah towernya gitu. Jadi memang harus dihilangkan dulu kotorannya, setelah itu nanti kita usir lalatnya lalu kita bakari begitu nggih. Monggo. Kita sana dulu. Ini coba
Bukunya tadi mana? Ini hanya sebuah teknik mediator untuk menanyakan sesuatu hal yang sebenarnya juga tidak begitu penting. Ini hanya sebuah sarana saja. Jadi ada beberapa teknik untuk mengetahui gangguan, salah satunya dengan teknik isyarah, dengan teknik fadilah, dengan teknik maunah maupun dengan teknik karomah. Salah satunya tekniknya bisa yang digunakan dengan cara teknik isyarah yang paling mudah, yaitu yang tadi kita lakukan yang pertama, meminta petunjuk kepada Allah. Yang kedua dengan teknik mediatoran. Ini pun juga banyak sekali kelemahannya ketika menggunakan teknik mediator seperti ini, karena jin itu suka berbohong. Jadi yang menanainya minimal harus tahulah jin yang hak maupun yang batil, jin yang benar-benar perkataannya itu benar atau hanya mengadu domba. Ini tidak saya sarankan untuk praktisi-praktisi yang belajar di pondok. Untuk teknik ini sangat-sangat berbahaya karena jin itu suka bohong begitu. Atau dengan teknik kedua terawangan ataupun dengan menggunakan teknik raga sukma begitu. Ini kita yang kedua ini menggunakan teknik mediator. Saya menjelaskan, yang belakang ngomong sendiri, nanti nggak jelas juga ngomongnya. Jadi lebih baik langsung saja kita lakukan. Bismillah. Walau tanya dulu. Nyapa tuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La haula wala quwwata illa billah. Allah Akbar. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini jin ini termasuk penghisap darah, Pak. Mohon maaf. Bangsa siluman. Ya. Jadi mohon maaf sekali ya. Makanya tadi yang jenengan ceritakan tadi. Kenapa? Kenapa kamu ada di sini? Kenapa? Dia bagian dari mangsaku. Oh, dia bagian dari mangsamu. Mulutnya berdarah. Dia bagian dari mangsamu. Iya. Kenapa kok dia bagian dari mangsamu? Karena dia begitu lemah. Jangan cuma salahkan kami bangsa jin. Karena kami hanya mengganggu manusia yang lemah. Terus kamu kenapa kok bisa di sini itu kenapa? Aku ditempatkan. Ditempatkan, jangan bohong kalau kamu ditempatkan. Iya. Memang majikanku itu penganut ilmu hitam untuk menguatkan kekuatannya. Jadi harus ada dari dalam manusia untuk dihisap darahnya. Temanmu banyak di sini. Cuma kamu saja. Berarti Bukan cuma aku saja di sini. ada berapa? Masih banyak yang lainnya. Ya, terus berarti Bapak itu ketika dibawa ke rumah sakit, kemudian darahnya nggak ada, kemudian sampai 15 kantong, ke darah itu kamu hisap. Iya. Dia saja tidak menyembah Tuhan. Jangan suudon. Tidak mungkin aku mampu menghisap darahnya kalau di dalam hatinya ada cahaya. Ya, ini memang salah satu bentuk jin yang istilahnya cara bahasa kasarnya kayak jenglot gitu ya. Yang ditempatkan di Untuk sini. apa kamu kemari? Ya, satu, mohon maaf, kita di sini memang satu diundang sama beliau, ya, diundang sama beliau, terus kita datang, dan yang kedua kita adalah silaturahim. Ini mengetahui kenapa kok terjadi hal-hal yang tidak masuk logika gitu loh. Maka kita tanya ke siapa tadi, ke orangnya, ternyata betul. Terus kamu udah lama di sini?
terlalu lama. Belum terlalu lama. Iya, Berapa bulan? Berapa tahun? kurang lebih 1 tahun. Oh, kurang lebih 1 tahun kamu ditempatkan di sini. Iya. Terus selain Hai. mohon maaf. Selain tujuan kamu seperti itu, apa ada lagi tujuan kamu selain bagian dari keluarga ini untuk kamu mangsa? Hanya itu saja. Apa memang dari bapaknya saja atau memang satu keluarga? Satu keluarga. Tapi ini yang paling lemah. Yang paling lemah bapaknya. Iya. Terus kamu sebenarnya aslinya dari mana sih? Ibu, kamu dari mana sebenarnya? Aku berasal dari pesisir laut selatan. Oh, kamu berasal dari pesisir laut selatan. Tempat kamu yang dari Kuntamayit ya? Bukan. Oh, bukan. Dari Pantai Serang. Dari Pantai Serang. Oh, di yang tempat di Bobotan Karang itu. Hmm? Itu salah satunya. Salah satunya. Kamu dikasih apa? Selain maksudnya disuruh majikanmu itu, kalau dari majikanmu dikasih apa? Kok sering nyedot darahnya orang itu? Iya, dikasih dia. Dikasih dia. Iya, dia sebagai mangsaku, makananku. Dari majikanmu itu loh. Awalnya itu kamu diambil itu loh. Ada perjanjian. Oh, ada perjanjian. Iya. Darahnya aku hisap. Iya, iya. Pergi ya. Pergi dari sini. Tidak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kamu pingin aku mangsa? Oh, kamu mau mangsa saya? Iya. Nggak enak, nggak enak. Darah saya nggak enak. Pahit. Darah manusia itu seger. Seger. Ayo coba pahit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul lagi, dicokot aku. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Tunjukkan saya kepada makhluk ini nama amri dan fajagun. Allah Akbar. Tunjukkan saya kepada makhluk itu nama amri dan rodasan. Allah Akbar. Ampun Ratu. Masih mau ganggu lagi. Sini kamu, sini. Sini, kalau kamu saya ikat kamu. Sini kamu. Ikut sini. Masih mau gigit lagi? Ampun. Bekas saya. Leher saya digigit ya. Pak Lurah dicipok sama Dracula, Pak Lurah. Masih mau ganggu lagi kamu dari sini? Masih mau ganggu lagi? Ini Aku sangat haus sekali. Ini ceritanya gini nih, ada orang yang punya pesugihan. Nah, setelah itu keluarga ini mau dijadiin makanannya, tumbalnya begitu. Nah, pesugihannya ini dari Pantai Serang. Bisa kita ke sana ini. Serang ini. Serang. Pantai Serang. Ada tempat pesugihannya di sana. Kita buktikan Pantai Serang. Nanti kita ke sana coba. Ini bohong apa enggak, nanti coba kita. Ini belum pasti ya, belum pasti di sana benar atau tidak. Suami jin itu suka bohong. Tapi nanti kita coba untuk datang ke sana. Besok kita datangi ke tempat sana. Mau kemana kamu? Dan Mau kemana kamu? sini aja, sini kamu. Sini kalau kamu saya ikat kamu. Dan jin ini dulu kenapa kameramennya gede-gede? Kang pegang kamera ndredeg. Dan yang punya makhluk ini kayaknya punya pesugihan jenglot. Betara karang yang menjadi pegangannya. Yang menjadi pegangannya itu betara karang. Dan di sini dikasih tandanya untuk yang pemilik rumahnya ini dijadikan sebagai tumbalnya. Jika darahnya terus
terus habis begitu. Makhluk ini bentuknya seperti manusia, cuman bedanya dia punya taring begitu. Nah, makhluk ini biasanya dia bertempat tinggal di pinggir pantai. Nah, di pinggir pantai itu biasanya tempat tinggalnya atau tempat dia berdiam diri itu di jenglot begitu, di apa namanya, di Betoro Karang begitu. Nah, ini ada yang punya Betoro Karang begitu loh. Jadi kamu itu kerjanya menghisap darah begitu. Iya. Ini yang jenglot. Setiap target di Berdarah semua, tanda juga berdarah ya. aku menghisap darahnya. Darah tuh mulutnya berdarah. Jangan disyuting nanti kena copyright. Terus sekarang kamu udah tahu siapa saya? Iya. Masih mau gigit saya kayak tadi? Gigit. Masih mau gigit saya? Masih mau ganggu lagi saya? Masih mau nyerang Pak Lurah gigit-gigit kayak tadi enggak? Kenapa lihat tampol ini mulutmu nanti? Masih mau nyerang lagi? Ya ampun. Kalau nyerang lagi tak jitak kepala kamu Aku tuh. tidak berani. Ratu kamu itu loh teman saya, anak buah saya. Iya. Ratu kamu itu loh bawaan saya. Tunduk dengan asma-asma Allah. Lah kok kamu punya anak buahnya kerucu-kerucu ini kok berani-beraninya Tugas kami seperti mau gigit saya kamu itu. menyesatkan manusia. Ketawa dia. Tampol ding. Ketawa. Diam. Ketawamu itu menangis kamu. Susah ya bicara dengan bahasa jin. Bahasa jin itu bahasanya nggak sama seperti kita. Itu agak-agak ada sedikit perbedaan begitu. Masih mau ganggu keluarga ini nggak? Ah, Kalau saya bilang kamu jangan ganggu keluarga ini, kamu masih ganggu keluarga ini enggak? Yang penting ikatannya dibuang. Terus kalau dibuang nanti kamu ngikat sama keluarga yang lain lagi. Ngaku dia. Ngaku dia. Terus nanti kamu mau cari tempat yang lain selain di sini gitu. Itu taruh tergantung tuanku. Kasih tahu saya tuanmu di mana. Enggak usah keras-keras. Kasih tahu ke saya. Mana? Iya. Yang punya saya tahu tapi tidak saya beritahukan. Nanti biar jadi urusan sama saya. Yang penting kamu sekarang ikut saya. Kamu sekarang ikut saya. Iya. Jangan ganggu keluarga ini lagi kamu. Sebab saya punya tanggung jawab di dalam keluarga ini. Saya punya tanggung jawab. Untuk orang sini yang tidak terima, diam dulu. Saya mau ngomong. Kalau ada yang nggak terima, saya datang ke sini. Kalau nggak terima karena sihirnya atau sandatnya saya ambil. Kalau yang punya ilmu sandat, silahkan sandat saya. Saya siap. Saya siap mati untuk keluarga ini. Kalau yang keberatan, merasa saya sok hebat, terus punya ilmu sandat saya. Saya pengganti keluarga ini. Kalau mau yang bisa ngambil darah, ambil darah saya. Saya pengganti keluarga ini. Saya paling nggak suka kalau orangnya sudah tidak mampu, malah diganggu dengan ilmu-ilmu santet semacam ini hanya untuk mencari kekayaan atau mencari ilmu kesaktian. Jadi kalau yang tidak terima, untuk orang-orang di daerah sini yang punya ilmu santet silahkan santet saya. Saya siap saya. Bukannya saya sombong, tapi sombong kepada orang yang sombong itu penting gitu. Ikut saya kamu. Ngengas berdarah lagi dia. Ikut saya. Alhamdulillah. Kalau kamu ikut saya, kamu harus masuk Islam. Kalau kamu nggak mau masuk Islam, kepala kamu tak seret tali di sana. Kamu di alam jin itu kerjaanmu ngapain kok di sini ngisapin darah? Aku memang bertugas Untuk cari makan kamu. Iya. Biasanya kamu makan apa? Hewan-hewan gitu. Iya. Nanti kamu kalau di tempat saya jadi tukang arit aja kamu. Kasih makan kambing aja kamu tuh. Daging. Barada. Ini so hebat kalau di sini. Sebenarnya alam jin itu sama ya, kayak di tempat kayak alam kita itu ya, ada yang bekerja, ada yang cari makan, ada yang jadi tukang dagang, ada yang jadi sama aja gitu loh. Ini cuman kerjaannya kerucu ini, bukan ratu kerucu ini, cuman kerjanya cuman cari makan ini. Yang biasanya cari makan ini. Ini mau berlaku apa? Ikut saya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya, masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilah illallah. Oh Allah.
Kenapa nggak mau? Panas? Kalau panas takut dibakar kamu. Yaudah, yang penting kamu ikut saya dulu. Yang penting ikut saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang belakangnya. Mau kemana? Hei, mau kemana? Mau kemana? Hei, 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 hei. Ini mau kemana sih otong ini? Pegang, 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 pegang. Pegang, pegang, pegang. Wah, gaya mantap kau paling naik apa sih? Diam, 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 diam. Kamu itu semplang malah kamu nanti. Tak cocok pakai ini mau kamu. Cocok. Mau ke sungai ya? Mau lari kamu? Kenapa lari? Kamu takut? Gak mau ikut saya kamu? Ya. Gak mau ikut saya? Kenapa? Saya lo nggak nyiksa kamu. Saya cuma nggak mau kamu tuh dimanfaatin sama dukun untuk kesenangannya sendiri. Suka-suka saya. Suka-suka saya. Saya yang disuruh. Kenapa Ya, kamu repot? itu suka-suka kamu. Tapi kalau gangguin orang itu jadi urusan saya. Masa orang kayak gini masih dibikin sengsara aja? Apa nggak kasihan? Iya. Nggak kasihan ta? Orangnya udah jadi kepala keluarga ngurusin anak istrinya malah kamu bikin sakit begitu. Iya. Darahnya habis-habisan terus begitu. Jangan semau kamu sendiri. Hidup itu ada aturan, ada peraturannya. Nggak bisa semau kamu sendiri. Kamu itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, ikat makhluk ini ke bumi. Mampus rak we, mati kan we. We. Ayo we. Mati kan. Kalau kayak gitu mau bisa apa lagi kamu, Lepaskan saya. Kalau udah kayak gini mau bisa apa lagi kamu? Kalau udah kayak gini mau berbuat apa kamu? Kalau udah diikat ke bumi kayak gini kamu, bisa apa kamu sekarang? Masih mau kemelat kayak tadi? Saya kira tadi saya bisa lari. Ternyata tidak bisa. Kamu mau lari, sekarang nggak bisa kamu. Ya. Terus mau apa kamu sekarang? Karena saya tinggal di situ. Terus mau apa? Terus mau apa sekarang? Sekarang masih bergaya lagi kamu? Tidak. 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 Makanya jangan macam-macam kamu tuh. Jangan sok hebat kamu. Yang kamu lakuin apa sama keluarga ini? Tuhan saya untuk menghisap darahnya. Berarti keluarga ini, bapak ini sampai dikasih darah berkantong-kantong, darahnya habis itu kami Ya, selalu habis. Tempat kamu butuh darah. Ya. Namanya apa? Jenglot itu. Ya. Kenapa sih kamu harus tahu semuanya? Walaupun saya nggak tahu, tapi saya akan meminta petunjuk kepada Allah yang Maha Tahu. Kamu berani melawan Tuhan saya? Jangankan Tuhan kamu, raja kamu aja saya berani. Bilang sama Tuhan kamu yang punya ilmu santet, itu terus santet saya. Jangan berani nyantet orang kayak gini. Orang ini juga butuh hidupin keluarganya, nggak cuman diisepin darahnya tok. Tuhan saya adalah orang sakti. Sakti. Ya. Sakti tapi ngambil darah orang berarti nggak sakti. Sakti makannya juga masih nasi. Kalau udah nggak makan tuh baru namanya hebat, itu loh. Karena mengambil darah orang untuk keabadian, untuk kesatian. Suruh ngambil darah saya. Suruh ngambil darahnya Pak Samsudin gitu. Ya. Ya. Jangan ngambil darahnya orang ini. Ya. Kasih tahu tuanmu. Ya. Ya. Saya tidak mau ikut-ikut masuk Islam. Nggak mau ikut saya. Ya. Oh, jadi kamu nggak mau ikut saya. Tidak. Kamu merasa hebat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. 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 Masih mau coba lagi? Mau saya potong tangan kamu, lempar ke sana. Allah. Gimana? Masih mau coba? Kenapa kalian selalu mengganggu bangsa kami? Siapa yang ganggu bangsa kamu? Kalian. Kalau bangsa kamu nggak ganggu bangsa kami juga nggak akan ganggu bangsa kamu.
Sesama makhluk Allah kita tidak pernah mengganggu gitu loh. Kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ampun, ampun. Ayo sekarang ikut saya. Kalau enggak tak ikat kepalamu ini. Bismillah. Allah. Iya, saya minta santri menyiapkan kunir, minta kunir sama pemilik rumah. Terus pemilik rumahnya kita ruqyah dulu. Setelah kita ruqyah nanti saya minta untuk diajani 4 penjuru rumah ini. 4 penjuru sini diajani, tengah diajani, belakang diajani, kiri diajani, tengah diajani. Lalu setelah itu nanti kita pagari, nggih. Ya, saya jelaskan untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada bahwa beliau ini, pemilik rumah ini selalu sakit-sakitan. Dan yang kedua, sudah dibawa ke dokter, sudah bawa ke rumah sakit, tetapi rumah sakitnya bingung karena tidak ditemukan penyakitnya. Dan yang kedua, selalu diberikan darah, diinfus darah terus menerus, tetapi darahnya juga habis-habis terus. Dan sering terkejadian hal-hal yang di luar dari kenalaran di rumah ini, seperti ada penampakan dan sebagainya. Seperti yang tadi di tayangan awal yang diceritakan oleh pemilik rumah. Mungkin bagi yang penasaran bisa langsung tanya langsung kepada pemilik rumah. Dan karena kejadian-kejadian yang sering terjadi di dalam rumah ini, maka kita yang tidak tahu apa-apa ini meminta petunjuk kepada Allah, apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam rumah ini. Dan ternyata tadi setelah kita meminta petunjuk kepada Allah, di samping rumah tadi kita temukan buhul atau ikatan atau tanda untuk menjadi tempat towernya dari beberapa bangsa jin untuk datang ke sini dan mengganggu pemilik rumahnya. Oleh sebab itu kita hilangkan dulu towernya, kita hilangkan dulu buhulnya atau kotorannya. Setelah itu tadi alhamdulillah insyaallah sekarang kita usir jinnya atau lalatnya. Setelah itu nanti kita pagari. Sebenarnya di setiap penyakit itu pasti ada tanda-tandanya. Apakah penyakit itu murni medis atau ada non medisnya? Kalau penyakit itu ada non medisnya, itu ada tanda-tandanya. Tanda-tanda yang pertama yaitu gampang marah. Tanda-tanda yang kedua yaitu gampang sedih. Dan tanda-tanda yang ketiga yaitu mudah was-was, yaitu yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, gampang was-was begitu. Jika mengalami penyakit dan ada tanda fisikisnya seperti 3 ini tadi, gampang marah, gampang sedih, dan gampang was-was, ini menandakan bahwa ada gangguan non medisnya. Yang kedua, penyakit non medis itu sebenarnya ada 3. Yang pertama karena ain, yang kedua karena ketempelan, dan yang ketiga karena sihir. Kalau karena ain itu di bagian muka, kalau karena ketempelan itu di bagian dada. Ketempelan juga ada penjelasannya. Ketempelan itu penyebabnya bisa karena 3. Yang pertama karena nasab atau penyakit keturunan. Yang kedua karena tempat. Yang ketiga karena masyiyat. Dan kalau ini bagian dada, yang dirasakan di bagian dada. Dan kalau sihir itu di bagian tulang belakang. Biasanya tengkuk ini berat, pundak ini berat, kepala belakang pusing dan sakit di bagian tulang belakang. Ini menandakan karena sihir. Dan mengatakan ini bukan saya, ini adalah yang mengatakan adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu untuk benar-benar dikaji dan perlu untuk dipahami secara kafah apabila ingin mengetahui tentang penyakit-penyakit karena ain, ketempelan maupun sihir. Ini bukan sugesti ya, bukan sugesti, bukan juga ilmu hipnoterapi. Ini murni ilmu yang kita pelajari di pondok pesantren. Jadi jangan sampai kita belajar satu ilmu lalu menganggap
ilmu-ilmu yang lain tidak ada. Karena kalau sampai mengatakan sihir itu tidak ada, berarti mendustakan ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang sihir begitu. Termasuk kalau paham tentang asbabun nuzulnya turunnya surat Al-Kahf, Falaq, An-Nas itu pun juga menerangkan atau menanggulangi gangguan sihir. Bahkan baginda Rasulullah SAW sendiri pernah disihir begitu. Dan saya alhamdulillah mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudaraku semuanya. Kalaupun ini ada benarnya, murni datangnya dari Allah, dan kalau salah murni kesalahan dan kebodohan saya. Kalau ada perkataan yang salah murni kesalahan saya. Dan saya mau membaca komentar dari saudara-saudaraku. Saya ucapkan terima kasih untuk saudaraku subscriber subscribernya Padepokan Rujak Sejati maupun GSJ dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah berkomentar. Saya akan membaca komentar dari panjenengan, dan silahkan bagi panjenengan yang mau bertanya tentang apapun, selama saya bisa menjawab akan saya jawab, dan kalau saya tidak bisa jawab saya pun akan terus terang menjawab tidak bisa. Jadi jika ada yang bertanya tentang pengobatan siapapun yang datang ke Padepokan akan saya terima. Siapapun yang datang ke Padepokan Rujak Sejati akan saya terima, dan siapapun akan saya layani. Dan siapapun yang datang ke Padepokan pasti akan langsung konsultasi dengan saya tanpa biaya. Jadi yang pertama, yang penting membawa KTP. KTP ini sesuai dengan aturan dan peraturan yang sudah disyaratkan oleh pihak desa maupun pihak kepolisian, bahwa siapapun yang datang itu harus ada laporan. Ya, laporannya itu yaitu membawa surat identitas, dan nanti setelah daftar nanti semuanya silahkan masuk ke dalam, dan nanti akan saya terima. Semuanya akan konsultasi dengan saya setelah pengobatan yang sakit-sakit itu. Makanya yang sakit dulu, nanti setelah itu baru ngobrol tentang usaha maupun tentang penyakit. Yang pertama, alhamdulillah saya baca komentar yang pertama. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, dari Luffy Yanto. Waalaikumsalam. Lamongan Gus hadir. Waalaikumsalam Lamongan. Selamat malam, dari Mai Aditya. Pangging Boyolali Jawa Tengah hadir Gus. Aji Wahyu. Bagus. Waalaikumsalam. Maaf Gus, alamat Padepokannya mana? Desa Rejawinangun, RT 2 RW 4 Kecamatan Kadembangan, Kabupaten Blitar. Mungkin langsung bisa pencet map nggih Kang. Langsung map, nanti bisa langsung sampai di Padepokan. Padepokan ataupun majelis zikir. Iya. Padepokan atau majelis zikir sholawat sirri ala dunia. Ini komentarnya nggak jalan apa memang? Iya. Apa memang begitu? Oh iya sudah, alhamdulillah. Tapi terlalu cepat, saya harus mencet supaya berhenti. Dari Sugianto Gresik hadir Gus, minta doanya supaya anak saya bisa nurut orang tua. Gimana Gus amalannya? Terima kasih. Iya, setiap malam jenengan mandi, sholat taubat, sholat hajat, lalu doakan orang tua. Karena ketika jenengan mendoakan orang tua panjenengan, berarti sampean ketika berbakti kepada orang tua, dan kalau anak ingin berbakti kepada panjenengan juga harus berbakti kepada orang tua. Gus, saya mau tanya gimana caranya mendeteksi adanya santet di rumah kita? Semoga mendapat jawaban. Amin, Palembang. Iya, untuk mendeteksi gangguan itu kita harus belajar ilmunya secara kafah. Yang pertama, ada yang menggunakan teknik basyirah, ada yang menggunakan teknik fadilah, ada yang menggunakan teknik maunah, dan ada yang menggunakan teknik karomah. Semuanya ini harus dipelajari dengan kafah. Jadi kalau tentang teknik isyarah itu harus mengamalkan amalan yang paling utama, dia harus menjaga adabnya sesama manusia, tidak boleh menghewankan manusia satu dan yang satunya. Yang kedua, dia harus menjaga adabnya kepada gurunya atau mursyidnya, tidak boleh terlihat keburukan guru di matanya atau mengerasani gurunya, tidak boleh walaupun gurunya itu pendek, miskin, dan lain sebagainya. Yang kedua, harus mau sholat malam, harus mau menjalankan sholat malam, entah itu 4 rakaat, 2 rakaat, dia harus menjalankan sholat malam. Yang ketiga, harus mau memberikan makanan batin.
Makanan batin yaitu zikir. Biasanya yang dibaca adalah ya amul ghaibi wasyahadati atau ya latif. Dibaca setiap malamnya 12.000 selama 41 hari, tidak boleh putus. Ada yang menggunakan teknik fadilah. Teknik fadilah ini ketika mengamalkan harus mau mengamalkan yasin fadilah. Yasin fadilah itu surat yasin dibaca terus menerus berulang-ulang sampai 41 hari selama 41 kali. Setiap kali satu bacaan diulangi di beberapa ayat, terutama surat di kata yasinnya diulangi 99 kali, salamun qala mir Ibrahim diulangi 99 kali, Inam amru diulangi 99 kali, dan lain seterusnya. Satu kali membaca itu fadilahnya sama dengan 41 kali dan dibaca 41 kali selama 41 hari dan lain sebagainya. Itu harus perlu diperhatikan secara khusus. Karena tandanya kalau rumah itu ada gangguan sihirnya, biasanya gampang marah, pemiliknya gampang sakit, terus mudah bertengkar. Kalau di rumah terasa panas, sering tercium bau-bau wangi-wangian atau bau dupa, bau kotoran dan lain sebagainya di dalam rumah, atau bau kambing di dalam rumah, itu menandakan bahwa rumah itu ada gangguan sihirnya begitu. Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT kita bisa bersilaturahmi kepada Padepokan Abah Gus, amin. Semoga Abah Gus sehat, panjang umur, mendapatkan rezeki berlimpah, berkah, barokah selalu dalam junjungan Allah, amin. Ya Alamin. Dari Aida Nur Hayati. Mungkin panjenengan diparingi rezeki ingkang kathah ingkang barokah, amin. Tangerang hadir, semoga Gus sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Nomor WA-nya Gus ada di di deskripsi ya Kang. Assalamualaikum Gus, saya dari Semarang, ingin silaturahmi ke sana sama keluarga. Nggih, monggo. Yang penting tidak hari Jumat ya. Mulai penerimaan tamunya setiap hari. Assalamualaikum, Purworejo Grobogan Jateng, derek hadir nggih, monggo. Ahwani Tangsel hadir Gus, siap. Assalamualaikum, Jadada hadir Gus, nggih, monggo. Assalamualaikum, Mbah Batang hadir. Mbah minta doa dan bimbingan batinnya agar saya bisa tersambung sanad keilmuan dengan jenengan dan dimudahkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Gus, mertua saya kena sakit apa ya, namanya Suhriyah. Ya, Gus Suhriyah ini insya Allah gangguannya karena ain ya. Jadi air wudhu ditampung, dibacakan Al-Fatihah falaq Nas 7 kali, dimandikan ya. Purwokerto hadir Gus, selamat malam Purwokerto. Pontianak Kalimantan Barat hadir Gus, selamat malam. Dari X Pak RT. Banjaran Bangkalan Madura hadir Gus, selamat malam Bangkalan Madura. Assalamualaikum Gus, Sampit Kalteng hadir, selamat malam Sampit. Abah minta diulang untuk penghijauan Asma Sungai Raja Kanjeng Sunan Kalijogo. Iya, nanti insya Allah ya. Lampung Tulang Bawang hadir Gus. Oke. Untuk Asma Sungai Raja itu harus lisan bilisan, dia tidak boleh ditulis. Jadi 3 kali salaman, kalau gitu biasanya harus hafal, diwiridkannya. Kalau saya dulu di luar rumah, dan ini asma langsung jadi ya. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang sudah melihat tayangan ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga yang sudah subscribe, tekan tombol merah-merahnya, like dan juga komen, dan terima kasih juga yang sudah membagikan. Untuk tadi saudaraku yang mau mengamalkan Asma Sungai Raja, insya Allah nanti, karena banyak sekali yang meminta amalan ini asma langsung jadi, lisan bilisan, tetapi juga sangat besar sekali resikonya, yaitu apabila yang mengamalkan ini melakukan zina, itu bisa busuk di kemaluannya, dan saya sendiri tidak bisa untuk menyembuhkan, belum bisa untuk menyembuhkan. Pantangannya tidak boleh berzina. Memang ketika mengamalkan ini, insya Allah rezekinya sangat lancar insya Allah, dan aura pekasihnya sangat luar biasa, dan untuk usaha cepat sekali bangkitnya. Tetapi apabila tidak bisa menjaganya, apabila ini juga bisa menjadi sebuah istizrat, kita bisa menjadi sebuah bencana kalau tidak bisa menahannya. Karena ketika rezeki banyak disukai wanita dan kita tidak mampu untuk menahan hawa nafsu, ini nanti bisa menimbulkan bencana, yaitu busuk di bagian kemaluan, bahkan di dalam perut kita. Itu bahaya, banyak sekali yang terjadi seperti itu. Oleh sebab itu jangan terlalu bahagia dulu ketika banyak kemudahannya, tapi hati-hati gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk semua saudaraku dimanapun berada. Insya Allah asma ini nanti akan kita ijazahkan tidak secara satu persatu, tetapi secara umum kepada siapapun yang mau mengijazahkan ini. Sanad keilmuannya juga nanti sampai tersambung ke Syekhona Khalil, dan juga khusus untuk Asma Sungai Raja Maduranya dan Nabi Khidir alaihissalam. Asma Sungai Raja ini dari Madura, yang raja itu artinya adalah besar begitu. Insya Allah nanti akan saya ijazahkan secara umum, secara massal,
dan nanti karena banyak yang meminta ijazah ini, karena testimoni beberapa orang kemarin yang mengamalkan asma ini dan selesai hutangnya dan lancar usahanya itu, sehingga banyak yang jadi setiap hari ada yang meminta ijazah asma Sungai Raja ini. Tetapi insya Allah nanti akan saya ijazahkan secara massal, tetapi juga harus datang secara langsung. Nanti saya tentukan waktunya setelah selesai PPKM ini insya Allah. Mungkin insya Allah ya 2 bulan lagi insya Allah setelah saya selesai berpuasa insya Allah. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga kita semuanya tersambung silaturahmi, seduluran, selawat saking welasi Gusti Allah. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan. Yang menjadi prinsip saya yang paling busuk, semua orang yang paling baik. Semua orang baik, cuman saya yang buruk. Semoga saja kita semuanya bisa doa saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawat saking welasi Gusti Allah. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman masih sedikit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.